Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, gue sebenarnya ada beberapa video lagi sebelum stok video gue bener-bener habis. Ya mau gimana? Karena memang kondisi kita sekarang, gue masih belum bisa keluar rumah cari lapangan sekedar buat ya ngetes sepatu, jogging-jogging ringan, ya nggak? Belum bisa. Jadi gue bener-bener udah mau kehabisan video. Terus akhirnya tiba-tiba tring, gue dapat ide. Gue dapat ide buat cerita tentang sepatu, tapi kali ini bukan dari sisinya gue. Gue bukan nge-review atau menceritakan pengalaman gue memakai sepatu, tapi gue lebih ke ceritain ke kalian tentang siapa sih pemain yang pakai sepatu itu, kapan dia pakai, teknologi apa yang ada di situ, ya nggak? Kayaknya sih kalau gue lihat ya, paling nggak yang berbahasa Indonesia belum ada, ya nggak? Siapa tahu kalian ada yang berminat, tertarik mengikuti cerita gue. Nah, sepatu yang gue pilih ini berdasarkan yang apa ya, yang ada ceritanya lah ya gitu di awal-awal ini ya. Gue udah siapin beberapa sepatu yang akan jadi line up gue untuk gue ceritain. Nah, yang pertama nih yang mau gue ceritain ke kalian yang jarang banget gue sentuh adalah Tereng Vapor 9 Reflektif. Nah, mungkin kalian nggak banyak yang tahu sejarah tentang sepatu ini, ya nggak? Nah, oleh karena itu gue akan mulai cerita tentang sepatu ini. Oke guys, sepatu ini sendiri dikeluarkan di akhir 2013 yang gue dapat, yang gue baca ya dari websitenya soccerreview.com kalau nggak salah ya, dan ProDirect. Sebenarnya secara stat pattern dia nggak berubah sama sekali dari seri Mercurial Vapor 8. Yang agak berubah adalah uppernya tetap Teijin sintetik, cuman yang ini diklaim lebih elastis dan lebih fit ke kaki kalian. Gue sendiri pakai ini, gue upsize lagi ya, gue pakai 44,5. Bukan karena gue kepengen upsize, cuman karena waktu ini tersedia di market, ya nggak, itu size-nya cuma ada segini, dan gue kayaknya menarik nih sepatu ini, gue beli waktu itu ya nggak. Gue beli juga udah harga, udah second ya waktu itu ya. Nah, balik lagi ke cerita sepatu ini. Sepatu ini sendiri sebenarnya nggak dikhususkan banget ya untuk Cristiano Ronaldo. Yang gue tahu ya, yang gue dengar ya, nggak dikhususkan banget. Cuman gue coba browsing susah banget guys cari pemain pro terkenal selain Cristiano Ronaldo yang pakai sepatu ini. Jadi ya boleh nggak kalau gue bilang ini spesifik dikhususkan untuk Cristiano Ronaldo? Atau kalau misalkan kalian pernah browsing atau search ada pemain pro terkenal yang juga pakai sepatu ini, ya bagus. Nah, kenapa dia dinamain reflektif? Karena kalau kalian lihat nih motifnya di belakang ini, yang katanya yang gue dapat dari website ini mengambil dari temanya leopard. Di zaman sepatu ini diluncurin sendiri, line up-nya Nike itu masih ada CTR, Tempo Legend tentu, Hypervenom 1 ya, kalau nggak salah, Hypervenom pertama, dan Mercurial Vapor. Nah, ini sendiri bisa menyala guys di dalam gelap. Walaupun gue nggak ngerti ya, ngapain dia menyala dalam gelap? Apa hubungannya? Emang lu main gelap-gelapan? Enggak kan? Tapi anyway, ini diambil dari motifnya leopard guys, yang menggambar leopard itu kan digambarkan sebagai hewan yang mempunyai speed, ya enggak. Jadi ya cocok lah disematkan ke Mercurial Vapor. Nah, tadi udah gue bahas sedikit ya, statnya sendiri nggak ada perubahan dari Mercurial 8. Cuman ya di kalangan pemain non pro banyak banget yang komplain tentang statnya ini yang dibuat oleh Mercurial, oleh Vapor, oleh Nike ya. Karena katanya beberapa orang memakai sepatu Vapor 9 ini nggak cocok dengan bentuk stat belakangnya. Kalau udah dipakai sering banget, dia akan rentan patah katanya sih. Walaupun gue belum ngalamin ya, ini nggak gue sering banget juga gue pakai. Cuman kalau ada lapangan yang firm ground ya, rumput yang asli gitu ya, gue cenderung pakai sepatu ini karena menurut gue nancep guys. Ini lu nggak perlu pakai full stat besi juga, menurut gue udah nancep pakai yang ini. Dan ya mungkin ya kalau pemain non pro dia pakai sepatu ini, ya lo bayangin, oke, misalkan kita bukan pemain pro, kita pakai di Indonesia. Sepatu ini lapangan Indonesia cenderung firm ke hard ya kan, nggak semua firm ground. Menurut gua bahkan di beberapa stadion besar pun cenderung firm to hard gitu ya, nggak firm banget. Jadi ketika lo pakai di hard ground,
ya kita kan bukan disponsorin ya nggak, sepatu kita beli sendiri, nggak mungkin dong kita tiap bulan ganti dan kita pakai seminggu 3 kali 4 kali main di lapangan yang tadi gue bilang. Ya wajar mungkin kalau patah. Kalau kayak Cristiano Ronaldo kan dia mungkin dalam sebulan dia dikasih 2-3 pasang mungkin ya nggak. Nah sepatu ini sendiri ya dipakai Cristiano Ronaldo di debutnya tahun 2014 nya guys. Jadi 2013 diluncurkan, dia pakai 2014 kalau nggak salah pada saat menghadapi Real Betis guys, di kandang Real Betis. Karena di partai ini sendiri dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor yang cukup mencolok 0-5, di mana Ronaldo juga mencetak 1 gol guys pada partai ini. Nah, selain itu, sepatu ini sebenarnya nggak terlalu lama dipakai sama Ronaldo, karena pada partai melawan Athletic Bilbao pada bulan Februari 2014, Ronaldo terkena kartu merah guys, menyebabkan dia tidak bisa tampil di 2 pertandingan Real Madrid setelah itu. Jadi, singkat cerita, sepatu ini kembali dipakai sama Ronaldo ketika partai melawan Atletico Madrid, di mana di partai ini sendiri imbang 2-2 dan Ronaldo kembali mencetak 1 gol di partai ini. Selain itu, di kompetisi Copa del Rey, sepatu ini dipakai Ronaldo di semifinal kembali melawan Atletico Madrid guys. Dan di partai final sendiri melawan Barcelona, Ronaldo nggak main. Tapi memang di partai final sendiri dia udah nggak pakai sepatu ini. Selain itu di Liga Champions, Ronaldo pakai sepatu ini di babak 16 besar ketika melawan Schalke dengan rekor kemenangan yang cukup fantastis guys. Agregatnya total kalau nggak salah 92 apa 91 gitu ya. Terus di tahun itu sendiri Real Madrid ya, ternyata dia cuma peringkat 3 guys di La Liga, tapi berhasil menjuarai Liga Champions di bawah Carlo Ancelotti. Terus apalagi ya dari sisi sepatu? Ya, seri selanjutnya sendiri Vapor 10 memang dia statnya beda banget guys, walaupun secara upper masih agak-agak mirip ya dengan Vapor 9, tapi dia mulai taruh another blade stat di belakangnya. Jadi mungkin ya bener juga komplain, mungkin pemain juga komplain kan sepatunya nggak enak banget. Tapi pribadi gue sendiri ya, gue ngerasa jujur nih ya, Vapor 9 ini dibanding Vapor 10, karena gue punya 9 dan 10 ya, jadi gue bisa komen. Vapor 9 dan Vapor 10 ini menurut gue pribadi unggul dikit nih, yang ini unggul dikit. Secara ringan, kalau yang gue baca tadi ringannya pun berapa ya ini ya? Ada lah di video gue yang gue nimbang sepatu ini ada sih, cuman gue lupa berapa beratnya. Nanti linknya ada di atas lah ya kalau yang penasaran berat persisnya berapa ya. Tapi ini size-nya 44,5 ya, 28,5 cm. Sama Vapor 10 kalau nggak salah nggak beda jauh, ini agak lebih berat sedikit aja. Apalagi ya yang mau gue bahas ya, yaitu gue susah banget nyari pemain yang pakai sepatu ini selain Cristiano Ronaldo. Tapi gue masih coba berusaha guys, browsing untuk nemuin siapa aja sih pemain lain yang pakai sepatu ini selain Cristiano Ronaldo. Pemain pro yang terkenal ya, gue ada nemuin ada kiper, cuman Ipswich Town kalau nggak salah divisi 3 juga kan, Liga Inggris sampai divisi 2 gitu kan, ya nggak terkenal banget ya nggak, gue juga nggak tahu nih siapa pemain, cuman dia pakai sepatu ini. Selain itu secara fitting diklaim oleh Nike jauh lebih baik daripada Vapor 8. Gue nggak tahu, gue nggak punya Vapor 8, tapi ya since dia masih punya lidah terpisah guys, gue lebih suka pakai ini sebenarnya ketimbang Vapor 10 ya. Cuman kalau masalah nyengkrem nih ya, Vapor 10 gue bilang lebih baik daripada ini ya. Mungkin karena dia tipikal lidahnya yang ya lu tahu sendiri kan kalau lu yang pernah lihat Vapor 10 ya kan, kayak gitu. Mungkin segitu aja gue bahas sepatu ini. Nggak spesifik disebutkan untuk Cristiano Ronaldo, tapi sejauh ini cuman Cristiano Ronaldo yang gue bisa lihat pakai sepatu ini. Next gue akan ngebahas Predator Adipower yang khusus punyanya David Beckham. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke kawan-kawan kalian. Dan jangan lupa subscribe juga guys untuk ngikutin cerita gue tentang sepatu tadi yang gue bilang. Bukan dari versinya gue, tapi lebih ke gue ceritain siapa sih pemain yang pernah pakai, apa sih momen pentingnya ketika dia pakai sepatu tersebut. Gitu aja. Golden Boots pamit.